Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan Cipta, kembali lagi dengan YouTube Cipta Sarana Cendekia pada program podcast Vokasi dalam Podcast. Kali ini saya tidak sendiri tentunya, saya ditemani oleh salah satu seseorang yang baru saja terjun ke dunia vokasi. Nah, siapakah dia? Mari kita perkenalan teman-teman. Baik, perkenalkan nama saya Siti Zulaikah, bisa dipanggil Bu Siti. Saya berasal dari SMK PGRI 2 Kertosono. Oke, baik. Ini Bu Siti, tadi yang saya bilang teman-teman bahwasanya Bu Siti ini baru saja terjun ke dunia vokasi ini teman-teman. Untuk kedepannya kita akan mengulas hal-hal menarik seputar itu, dan karena sekarang Bu Siti juga sedang lagi menjalani program magang guru di Cipta Sarana Cendekia, maka kita culik waktunya buat kita ajak konten. Oke, Bu Siti, saya mau tahu nih Bu Siti, kan tadi Bu Siti bilang bahwasanya Bu Siti di SMK PGRI 2 Kertosono. Nah, di sana Bu Siti mengampu mata pelajaran apa kalau gitu, atau mengampu di kelas berapa? Oke, untuk semester kemarin saya mengampu mata pelajaran praktikum akuntansi dan keuangan lembaga. Oke. Ya, praktikum instansi pemerintah. Instansi pemerintah, oke. Saya mengajar kelas 11. Kelas 11, oke. Berarti Bu Siti ini baru satu semester ya Bu ya? Ya, baru satu semester. Baru satu semester. Oke, kalau boleh tahu Bu Siti ini sebelumnya di mana sih Bu? Sebelumnya saya bekerja di salah satu instansi pemerintah, salah satu badan pengelolaan keuangan dan aset daerah di Kabupaten Banyuwangi. Kemudian pindah ke Nganjuk dan akhirnya tahun ini terjun di dunia pendidikan. Terjun di dunia pendidikan, oke. Kalau melihat tempat bekerjanya Ibu dulu di BPKAD, apakah Bu Siti ini punya background pendidikan sebelumnya Bu? Belum, karena belum. saya... Oke, berarti di SMK PGRI 2 Kertosono ini baru pertama kalinya merasakan. Benar sekali. Oke. Jadi kalau melihat di background pendidikannya Bu Siti yang nggak ada pendidikannya sama sekali, karena mungkin dari akuntansi murni ya Bu? Ya, akuntansi murni. Dari akuntansi murni, kemudian bekerja di BPKAD tadi, di instansi pemerintah, kemudian pergi ke SMK PGRI 2 Kertosono. Kalau boleh tahu apa sih Bu alasannya kok tiba-tiba pergi dari Banyuwangi ke Kertosono untuk ke SMK PGRI 2 Kertosono? Oke, pertama karena alasan utamanya karena ikut suami. Oke, ikut Kebetulan suami. jodohnya adalah orang Nganjuk. Oke, ketemu orang Nganjuk di Banyuwangi Bu? Iya, benar. Kebetulan teman satu angkatan kuliah. Satu angkatan kuliah. Terus pindah ke Nganjuk, kemudian tahun ini bekerja di salah satu SMK swasta di Kabupaten Nganjuk, yaitu di SMK PGRI 2 Kertosono. Oke Bu, tadi kan alasan-alasan Ibu kenapa kemudian pindah ke Kertosono tadi ya. Kalau saya mau tahu alasan khususnya ada nggak Bu buat kenapa Ibu tiba-tiba memilih untuk di SMK PGRI 2 Kertosono? Kan mungkin ada instansi pemerintah juga di Kertosono. Kenapa Ibu akhirnya memilih untuk bekerja di SMK PGRI 2 Kertosono? Oke, karena pertama waktunya sangat fleksibel, kemudian saya juga manajemen waktunya untuk di sekolah, keluarga itu bisa seimbang gitu Mas. Jadi kalau mungkin kalau di luar profesi akuntansi yang lain sebagai akuntan itu kan kayak full kan dari full pagi banget, iya. Sampai malam. Nah, sampai dini hari mungkin ya Bu. Apalagi kalau lembur nanti itu kayak wah ini yang di rumah gimana, anaknya gimana. Jadi menurut saya profesi ini sangat fleksibel untuk seorang ibu gitu. Oke, berarti alasan Ibu yang mungkin awalnya backgroundnya adalah seorang praktisi ya Bu ya tadi, praktisi di instansi pemerintah, kemudian Ibu milih berpindah menjadi seorang pendidik karena mungkin alasan saya tadi adalah waktunya yang fleksibel tadi ya Bu. Dan mungkin tadi saya sempat ngobrol sama Ibu kan di luar konten ini ya teman-teman, bahwasanya Bu Siti tadi bilang bahwasanya juga alasannya adalah karena ada terpapar informasi juga dengan keluarga dari suaminya Bu Siti, karena backgroundnya banyak yang guru ya Bu ya. Oke, nah Bu Siti, tadi kan itu alasan Bu Siti memilih untuk di SMK PGRI 2 Kertosono. Kemudian saya mau tahu bagaimana sih kondisinya Ibu saat di SMK PGRI 2 Kertosono awalnya? Karena awalnya Bu Siti sebagai seorang praktisi, kemudian pindah sebagai seorang pendidik. Bagaimana Bu? Ya, tentunya tantangan ya Mas ya, kan kayak switch profesi ya. Switch karir lah ya. Nah, meskipun kita masih di bidang yang sama di accounting ya Bu. Tetap accounting, tapi kan awalnya untuk mengajar diri sendiri, praktek diri sendiri, dan beralih harus mengajari anak. Kalau kita nggak tepat sasaran kan apa yang kita sampaikan kan nggak nyampe, dan itu nggak sesuai dengan profesi kita sebagai guru. Namanya guru harus menyampaikan ke anak-anak dan mereka paham.
Betul sekali. Jadi itu tantangan sekali awal-awalnya karena saya juga harus menyesuaikan, mengenali karakter dari setiap anak-anak. Ya kadang ya anak-anak kan beda-beda ya Mas ya. Iya pasti beda-beda, apalagi anak-anak sekarang ya Bu. Yeah. Gapnya semakin jauh sama kita. Bener. Ya kayak gitu. Jadi harus memahami karakter anak-anak dulu, kemudian harus memahami metode belajar yang mereka suka itu seperti apa. Nah apalagi saya mengajarnya di jam siang. Oke, jam-jamnya jam rawan sekali. Ya. Jadi harus kreatif, memilih metode belajar yang mereka suka, tapi tidak santai sekali. Jadi tetap materi yang disampaikanku tetap sampai ke anak-anak seperti itu. Oke, baik. Jadi awalnya Bu Siti ini memang melakukan observasi dulu ya Bu tadi berdasarnya. Observasi dulu ke anak-anak, kemudian baru menyesuaikan dengan gaya mengajarnya seperti itu. Oke, kalau boleh tahu gaya mengajarnya Bu Siti itu seperti apa sih waktu di SMP di Diokertosono? Utamanya kan masih 1 semester tuh. Pasti ngalamin banyak trial dan error tuh. Ya, benar. Jadi karena juga baru ya, jadi banyak trial error juga ya. Jadi saya menggabungkan metode belajar mengajar yang manual dan juga yang menyenangkan. Nah, menyenangkan di sini saya juga menggabungkan ketika yang manualnya seperti saya menjelaskan ke anak-anak dulu, menyampaikan materi, saya buatkan PPT ke anak-anak. Jadi nggak hanya menulis di papan tulis untuk menjelaskan. Kemudian agar kenapa saya sajikan PPT agar mereka punya rangkuman yang seragam antara satu dengan yang lainnya. Karena kadang kalau kita menyuruh mereka merangkum dari buku paket yang sama pun kalau nggak ada aturan patennya kan mereka pasti punya rangkuman sendiri-sendiri kan. Jadi terlalu bebas gitu ya, iya, memahami masing-masing gitu. Betul. Ada yang pemahamannya luas, ada yang pemahamannya ya wes pokok tak tulis gitu kan. Betul sekali. Gitu. Nah akhirnya saya buatkan PPT seperti itu agar mereka rangkumannya seragam. Nah setelah saya jelaskan nanti ketika latihan soal itu saya mulai menggunakan beberapa metode yang saya gunakan. Nah, jadi salah satunya adalah membuat game untuk mereka. Jadi saya memanfaatkan teknologi kuis online seperti Quizizz, Bamboozle seperti itu. Jadi materi yang saya sampaikan, saya buatkan beberapa soal di sana. Nanti anak-anak bisa mengakses soal-soalnya. Nanti mereka bisa menjawab secara individu atau secara kelompok seperti itu. Oke, cukup menarik sih Bu. Bahwasanya mungkin yang sebelumnya nggak pernah ada background pendidikan, kemudian Ibu mulai mengobservasi dan coba trial error tadi. Ya, betul. Dan akhirnya Ibu menemukan sebuah metode yang sesuai dengan pengajaran Ibu sendiri dan sesuai dengan kebutuhan anak-anak Ibu. Ya, betul. Oke, kalau tadi boleh tahu Bu, Ibu itu di SMK PGRI Diokertosono itu mengajar mata pelajaran apa Bu? Oke, untuk semester kemarin saya mengampu mata pelajaran praktikum, akuntansi, lembaga atau instansi pemerintah. Dan juga PKWU. Oke. Nah, apakah kemudian di semester ke depan ada perkembangan dari cakupan materinya Ibu sebelumnya? Ya, ada materi tambahan lain sih, ada tugas tambahan. Apa itu Bu? Nah, kebetulan kan untuk tahun semester ini, tahun ajaran 2025-2026 nanti saya dapat tugas tambahan itu mengajar komputer akuntansi. Komputerisasi akuntansi. Ya, nah itu salah satu tujuan saya mengikuti magang di sini untuk belajar lebih jauh tentang Accurate online. Ya. Nah, apakah sebelumnya Ibu udah pernah mencoba berkaitan dengan Accurate ini Bu? Sudah coba beberapa trial ya, tapi ya tidak mandiri ya, Bu, ya? Mandiri, tapi selama mengajar itu Bu? Atau belum, sebelumnya? Karena belum mengajar komputer akuntansi. Belum mengajar komputer akuntansi. Jadi waktu itu udah pernah familiar dengan komputer akuntansi ya Bu sebelumnya? Sudah. Kemudian baru kalau untuk Accurate online-nya baru saat di sini. Baru ini ya. Alasan Ibu untuk pakai Accurate online apa sih Bu? Kenapa kok memilihnya Accurate online gitu? Karena sebelumnya di sekolah itu kan menggunakan yang desktop ya. Accurate desktop ya. Ya, ternyata di dunia kerja juga perkembangan saat ini kan menggunakan Accurate online. Nah, jadi ya biar anak-anak juga nggak ketinggalan dan juga mengikuti perkembangan di dunia industri nanti agar mereka lulus nanti juga nggak ketinggalan. Ternyata realitanya di lapangan yang digunakan itu Accurate online. Jadi biar upgrade ilmunya saya sebagai pendidik dan juga upgrade ilmunya anak-anak seperti itu. Oke, baik. Jadi Bu Siti ini sudah cukup memahami dengan situasi kondisi pasar kerja saat ini ya Bu ya. Bahwasanya sekarang juga hampir nggak ada bahkan yang mungkin desktop itu, akhirnya desktop yang pakai desktop. Karena mungkin Bu Siti juga backgroundnya dari praktisi tadi.
Jadi cukup paham dengan kondisi saat ini, Bu ya. Iya. Oke, baik Ibu. Kemudian Ibu tadi bilang bahwasanya sekarang juga sedang magang. Ya. Tujuan magangnya salah satunya buat belajar e-grade online. Ya, betul. Bagaimana Bu rasanya magang di Cipta Sarana Cendekia? Oke, nah ini kan pengalaman pertama saya juga sebagai salah satu peserta magang, dan saya sangat bersyukur bisa belajar di sini. Terutama juga ada temennya kan dari SMK yang lain. Nah, di sini saya sangat berterima kasih untuk para praktisi yang ada di PT Cipta Sarana Cendekia dengan metode pengajaran yang sangat real ya. Real yang ada di lapangan, prakteknya juga, kemudian aplikasi yang digunakan, materi, dan juga penyampaian yang sangat berguna bagi saya. Baik, kalau boleh tahu Ibu, ada materi yang menurut Ibu hal yang baru ataupun ada materi yang menarik nggak selama magang ini? Ya mungkin itu kayak e-grade online kan baru ya, jadi salah satu hal menarik buat saya. Oke, baik Ibu. Kalau secara dari instruktur, apakah Ibu mengalami mungkin kesusahan pemahaman dengan salah satu instruktur, ataupun ada yang menurut Ibu pemahamannya sangat-sangat mudah dipahami gitu untuk pemaparan materinya? Ya, selama 4 hari ini dengan ketiga instruktur yang berbeda itu semuanya sangat menyenangkan. Jadi kita diajari tidak sangat serius sekali, jadi kita juga fun juga. Mereka juga mengajak kita untuk bercanda, berdiskusi. Ya. Jadi nggak cuma sekedar penyampaian materi aja gitu. Seperti itu. Nah, kemudian ada hal yang menurut Ibu menarik nggak selama menjalani magang di sini tuh? Sangat menarik ya, Kota Malang ya Mas ya. Di sini suasananya dingin karena saya biasanya dengan Jo yang panas banget, suhunya panas, terus berubah ke sini dingin sejuk. Suasananya juga nyaman sekali, juga dengan suasana kota, banyak wisatanya juga kan, jadi sekalian belajar dan liburan juga. Belajar sambil liburan. Sambil liburan. Nah, itu dari teman-teman sedikit review dari Bu Siti ya Bu, seputar magang guru, bahwasanya tadi Bu Siti merasa sangat luar biasa dengan magangnya, mendapat ilmu yang baru juga ya Bu ya, dan update saat ini, termasuk pada instrukturnya ya Bu ya. Semuanya menyampaikannya dengan baik. Baik Ibu, mungkin itu saja gambaran obrolan kita hari ini. Cukup menarik Bu, mulai dari background Ibu tadi yang bukan dari pendidikan, yang seorang praktisi kemudian beralih ke dunia pendidikan. Menurut saya juga hal yang menarik dan pasti akan jadi nilai unik juga buat adik-adik nanti di SMK PGRI Kertosono. Mungkin cukup sampai di sini saja teman-teman obrolan kita hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube Cipta Sarana Cendekia, dan juga jangan lupa ikuti semua aktivitas Cipta Sarana Cendekia dengan nama yang sama di seluruh sosial media Cipta Sarana Cendekia. Saya Firhan Hamzah dan Siti Zulaika pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast, vokasi dalam podcast. Oke, sudah.